Oke, siap. Silakan Mas Agil. Baik, kita mulai ya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Jadi Shalom. terima kasih. Halo. Ya, terima kasih untuk kehadirannya di acara webinar pada hari ini. Ini merupakan webinar yang kedua ya selama masa pandemi yang diadakan wilayah 1. Kalau Bapak Ibu masih ingat waktu itu ada webinar juga dengan tema bertahan pada masa pandemi dengan iman dan pengharapan pada Kristus. Pada waktu itu ada narasumber dari Ibu Pendeta, Ibu Dokter, kemudian ada dari yang pernah kena COVID, kemudian ada sharing juga dari jemaat untuk bertahan di masa pandemi. Tips-tipsnya waktu itu ada yang jualan frozen food, ada yang jualan tanaman, dan masih banyak lagi. Dan untuk kali ini, webinar kali ini, kita dengan tema membebaskan diri dari kecemasan. Nah, tujuannya kegiatan ini adalah menghadirkan pemulihan, membangun kehidupan damai sejahtera. Nah, untuk narasumbernya pada webinar kali ini, Ibu Pendeta Titin Mariati Gultom, SSI THM. Beliau saat ini bertugas di pelayanan khusus Institut Kesehatan Immanuel Bandung. Nanti juga akan ada kesaksian yang luar biasa dari Dr. Eliades Erik, Bu Novi Inaniar. Dan juga webinar ini nanti akan ada door prize ya Bapak Ibu ya di akhir acara, jadi dimohon untuk tetap berada di dalam room, stay tune sampai akhir, kan ada door prize yang nanti dibagikan. Dan mengingatkan lagi untuk mengisi form pendaftaran yang udah di-share di chat, karena nanti pengundiannya lewat spin wheel yang akan dipimpin Bapak Alan dengan menggunakan nama-nama yang terdaftar di registrasi. Jadi kalau nggak terdaftar di situ, namanya nggak akan keluar di door prize. Baik, sebelum kita mulai, saya akan bacakan susunan acaranya ya. Susunan acaranya, yang pertama pengantar dari moderator, kemudian ada doa pembukaan. Untuk doa pembukaan, mohon kesediaannya Ibu Pendeta Ana untuk memimpin doa pembuka. Baik, Mas. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Kemudian nanti akan ada pujian yang dipimpin Ibu Uli dan Saudara Hemi. Kemudian ada kesaksian, kita akan masuk kesaksian. Kemudian lanjut dengan materi yang akan disampaikan Bu Pendeta Titin. Kemudian ada sesi tanya jawab. Nanti akan masuk pujian lagi. Kemudian door prize. Nah, sebelum door prize nanti kita ada foto bersama. Jadi nanti sebelum door prize kita akan foto untuk dokumentasi. Nanti boleh dibuka kameranya, camnya saat foto, pengambilan foto. Dan terakhir nanti doa penutup. Untuk doa penutup, apakah Bapak Pendeta Agus ada? Belum ada ya? Pak Agus pimpin pembinaan di Ciwidey, Pak. Oh, oke. Baik, Bu Ana. Nanti doa penutup boleh minta dari pengurus aja kalau ya. Ibu Tanti ya, Bu Tanti boleh mimpin doa penutup ya, Bu? Ya, baik. Baik, Mas Agil. Oke, terima kasih Bu Tanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai webinar pada hari ini. Kita akan mulai dengan doa pembukaan. Ibu Pendeta Ana, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama walaupun secara virtual ya Tuhan, melalui webinar. Kiranya Tuhan menyertai seluruh acara yang berlangsung
Demikian pula untuk narasumber, Pendeta Titin, dan juga yang akan menyampaikan kesaksian Dr. Erik Swendra dan Ibu Novi. Tuhan pakai mereka dengan berbagi supaya kami boleh terus dipelihara dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu, sehingga kami bisa mengatasi kecemasan yang mungkin timbul dalam kehidupan kami karena situasi yang terjadi sampai saat ini, dan kami masih harus bangkit untuk mengatasi berbagai dampak dari pandemi COVID. Berkati juga wilayah 1, baik pengurus maupun yang ambil bagian dalam webinar ini, dan dalam bekerja sama dengan Pak Karelika Sandiniman selaku Penatua Pembina Wilayah 1, dan dengan seluruh bagian terkait, kiranya melalui jalinan kerjasama ini kami dapat memperkuat ketahanan kami dapat mengatasi masa-masa sulit dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan di tengah berbagai situasi yang terjadi, dan iman kami makin kuat, kokoh, karena Tuhan melalui kuasa Roh Kudus senantiasa bersama dengan kami. Kami menyerahkan seluruh acara yang berlangsung ke dalam tangan kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Ana. Sama-sama. Baik, kita akan masuk ke pujian. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pujian El Shaddai. Mohon untuk Bapak Ibu mic-nya untuk boleh di-mute. Tak usah kita tunggu, Allah menjaga. Tak usah bimbang, Yesus harap. Tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah cemas yang menyertai, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai.
Baik, terima kasih Bu Uli untuk memimpin pujiannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesaksian. Akan ada 2 kesaksian dari jemaat GKP Immanuel Karawang. Yang pertama dari Dr. Eliadus Erik, Dr. Erik. Waktu kesaksiannya masing-masing 10 menit tanpa mengurangi rasa hormat karena keterbatasan waktunya, jadi dimohon dalam waktu 10 menit bisa menyampaikan kesaksiannya. Pertama ini nanti kesempatan pada Dr. Erik yang beliau akan menyampaikan kesaksian tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa ketika beliau dirawat karena sakit leukemia. Dr. Erik sudah siap? Ya, sudah. Oke. Terima kasih. Oke, Dr. Erik, waktu dan tempat dipersilakan, Dok. Halo, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Pagi, Dok. Kedengaran suara saya? Ya, kedengeran Dengar, Dok. Dok, jelas. Pagi. Pagi semua, maaf ya saya pakai baju seperti ini. Lagi di aktivitas Ibu, Bapak. Jadi terima kasih saya diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian yang Tuhan sudah, menurut saya sih ada kasih Tuhan ya pada hidup saya. Saya menceritakan bahwa Juli 2021 saya terkena leukemia dan kanker darah. Saya awalnya memang tidak ada merasa apa-apa ya, sama sekali tidak ada kerasa. Saya bisa aktivitas kembali, hanya agak sedikit kayak mah ya, tapi saya nggak anggap lah itu karena mungkin saya pikir ya makan nggak teratur gitu kan. Sampai saudara saya, adik saya menyuruh saya bahwa mungkin dia melihat saya ada perubahan, sesuatu nggak tahu di muka saya atau apa, saya disuruh untuk periksa darah. Ternyata di hasil diperiksa darah ya itu memang sudah ada sel kanker ya di dalam darah saya, tapi saya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Kemudian saya periksa ke dokter spesialis, dianjurkan untuk ke dokter hematologi darah. Dan saya pun pas pada saat itu tidak merasa apa-apa, tidak ada pusing, tidak ada merasa mual, tidak ada. Padahal HB saya sudah 5,3 ya. Setelah itu saya ke RSCM karena lama-lama kondisi saya drop ya, sampai saya nggak bisa jalan. Saya pun harus ke konsul ke dokter hematologi itu harus pakai kursi roda. Dan di situ COVID sedang tinggi-tingginya ya, sampai untuk transfusi darah pun susah sekali, sampai donor pun antri untuk menyumbangkan donornya pun, darahnya pun antri sekali. Pertama saya hanya ditransfusi karena kamar sudah full sama sekali. Hanya transfusi pulang. Seminggu saya balik lagi, saya sudah mulai drop. Saya sama saudara saya ke RSCM, dapat 1 kamar. Itu pun hanya satu-satunya, yang lain full semua. Di situ saya memang sudah tidak bisa gerak sama sekali. Duduk pun di tempat tidur saya nggak bisa. Buang gas pun saya nggak bisa sama sekali. Kencing pun saya sudah nggak bisa. Perut saya sudah gede, besar. Saya di kateter. Dokternya sampai konsultasi sama dokter hati, semua, jantung. Karena pas waktu saya masuk tuh sudah drop. Saya tidak bisa di kemo dulu. Saya untuk pemulihan dulu, untuk sel-sel di badan saya baru setelah pulih baru boleh di kemo. Nah dari situ ya memang untuk proses untuk kemonya itu saya kayak bayi ya, mandi pun hanya di lap, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk pun sama sekali nggak, kaki saya bengkak, mata saya kuning, air kencing pun sudah kayak seperti teh, tepat. Dokternya bilang bahwa kita boleh masuk kemo, tapi dengan cara dosisnya sedikit. Karena kalaupun full, itu akan nyerang ke hati. Nggak kuat hatinya. Saya pikir sama keluarga, sama orang tua, mungkin ya sudahlah, nggak apa-apa dok, kita jalanin aja. Karena kalau nggak dijalanin, kemo nggak akan mulai-mulai. Bahkan pas setelah hari
Saya di RSCM itu 1 bulan ya. Minggu ketiga itu sudah mulai nggak bengkak lagi ya. Ya saya cuma nggak bisa apa-apa ya, Pak. Saya harus apa? Pak, di situ ada nggak? Ada rasa kecemasan? Ada rasa khawatir? Ada. Yang menghadapi segala sesuatu tuh saya gitu kan. Orang tua maupun keluarga, istri pun juga mendukung ya. Memang hanya dukungan kan. Yang menghadapi itu pribadi. Ya saya cuma bilang, Tuhan tolong saya, apapun yang Tuhan lakukan sekarang ya atas izin Tuhan. Itu yang saya selalu seperti itu dalam doa. Banyak juga Pak Pendeta atau Bu Pendeta juga majelis jemaat dalam doa, saudara-saudara, terus juga anggota jemaat. Saya juga terima kasih atas dukungannya semuanya. Saya pun di situ turun sama sekali, sampai nyari darah pun susah. Karena memang COVID-nya itu lagi tinggi-tingginya di situ. Sampai saya turun 16,5 kilo, turun sama sekali. Saya keluar dari rumah sakit RSCM tuh kayak kakek-kakek, kurus sekali. Dan saya tidak boleh dilihat siapa-siapa. Karena kenapa? Stamina saya turun sekali di situ. Saya 1,5 bulan di RSCM, saya balik ke rumah. Dari situ saya harus kontrol juga selama 1 bulan. Seminggu sekali saya kontrol. Dari biaya memang besar sekali ya untuk leukemia. Nah, saya beralih ke program kesehatan BPJS. Dari situ mungkin saya nggak untuk BPJS mungkin kan memang dari prosesnya juga lama, terus juga banyak orang-orang juga ya. Saya pikir, waduh gimana ya kalau saya misalnya diagnosis kemarin aja pas waktu saya di sana, saya ada kayak semacam demam ya, terus menggigil, sampai berkali-kali saya menggigil di sana di RSCM pertama kali. Jadi kalau untuk transfusi kemo itu, kalau untuk leukemia itu sekitar 6 sampai 6 kali ya. Kalau yang pertama kali itu namanya induksi. Induksi itu biasanya sekali kemo itu 12 jam. Terus itu kemonya itu bukan disinar, tapi kayak diinfus masuk cairan. Dari situ 12 kali diinfus, setelah itu dilihat staminanya. Kuat enggak? Kalau nggak kuat, demam atau apapun, turun darah, harus transfusi. Harus trombosit masuk kalau turun. Kalau udah beres selesai, demam enggak? Kalau nggak demam, baru masuk lagi kemo kedua. Kalau nggak bisa. Dilihat situasinya. Sedangkan waktu di situ saya kuning matanya. Karena kehepar. Dan dosisnya pun sedikit, nggak bisa banyak. Kata dokternya bilang, ini induksi, itu kita lihat hasil terakhirnya. Terakhir itu diambil cairan sumsum tulang. Kita dilihat sel kanker di sumsum tulang tuh ada apa enggak. Kalau memang masih ada, itu induksi itu kembali lagi diulang. Nggak bisa naik kelas ke konsolidasi. Harus diulang kembali. Nanti dicek lagi. Kalau memang hasilnya sumsum tulang jelek lagi, harus terus diinduksi lagi sampai beres, bagus, baru naik kelas ke konsolidasi. Saya dicek di sana, ternyata bahwa yang paling biasanya tuh 5% untuk jumlahnya. Biasanya di bawah dari 5%, 3% pun masih bagus. Yang di bawah 1% itu jarang. Antara 1,5, 1 dan 1,5 lah biasanya. Oke lah, boleh naik kelas gitu ya. Nah, saya ternyata pas waktu saya di RSCM, saya sekitar 1,3%. Ternyata boleh dilanjut ke konsolidasi. Kemudian saya pakai BPJS, saya pindah ke Darmais. Di Darmais memang ada semacam ruangan yang memang khusus untuk leukemia, pasien-pasien kanker darah. Itu hanya 7 ruangan dari seluruh Indonesia ya. Ya puji Tuhan, setiap saya konsolidasi, saya dapat kamar itu. Dan kamar itu memang, saya seperti kamar itu memang untuk kayak privasi ya, kayak sendiri ya. Bahkan saya itu nyaman sekali. Makanan aja pakai daftar menu untuk besoknya pun dikasih gitu ya. Saya pikir dulu BPJS itu gimana? Enggak kok. Justru ya memang sudah ada rencana Tuhan yang, ya saya pikir Tuhan kasih saya seperti ini
ya saya nggak bisa apa-apa Tuhan. Saya cuma bilang ya tolong saya, apapun yang saya lakukan ya atas izin Tuhan lah gitu kan. Tapi puji Tuhan, selama saya di Darmais, saya selalu dapat namanya kamar RIM. RIM itu ruang isolasi imun menurun. Itu tidak boleh kayak keluarga tuh tidak boleh masuk ke dalam ruangan, hanya di kaca. Jadi yang masuk ke dalam ruangan tuh hanya suster, perawat, hanya boleh. Dan itu pun pakai APD lengkap, nggak bisa pakai kayak semacam main masuk, nggak bisa. Karena stamina kita turun. Saya sudah masuk di Darmais, dokternya bilang pertama kali bahwa wah ini sih dosisnya ecek sedikit banget, tidak sesuai dengan dosis normal gitu kan. Ya memang karena hatinya saya kena. Oke. Setelah itu saya bilang sama dokternya, dok saya juga pernah di sana saya demam dok, saya juga menggigil. Oh nanti pun akan seperti itu gejala yang sama. Karena setiap orang pasti akan seperti itu. Oh ya oke dok. Ya sudah. Pas konsolidasi ke-1, saya masuk ke RIM. Ternyata dosisnya dinaikin sampai 1,5 kali. Dari 2.000 dosis awal, jadi 5.700. Saya kaget, saya pikir ini dokter salah kali ya. Saya pikir, apa gimana ya? Karena apa? Dosis 2.000 aja saya sampai 16,5 kilo saya turun, menggigil, demam. Saya sampai oek, tapi saya nggak muntah. Apalagi sekarang 5.700, itu gimana ya, maksudnya apa yang saya hadapi nanti gitu kan, 2.000 aja sudah seperti itu ya. Keluarga dukung juga, udah kita jalanin aja lah, kita berdoa apa yang Tuhan izinkan. Saya masuk dikasih 5.700 dengan kemo itu 3 hari ya, hari ke-1, hari ke-3, dan hari ke-5. Dalam satu kemo itu 2 kali masuk infusan. 1 kali infusan 4 jam. Misalnya saya masuk jam 12 siang di kemo ke-1, nanti kemo kedua itu jam 12 malam, 4 jam. Besoknya libur. Hari Rabunya masuk lagi jam 12 siang, masuk lagi jam 24 tengah malam. Kamisnya libur, Jumatnya masuk lagi. Nah, dari kemo ke-1 dan kemo kedua, dan kemo 1 kemo kedua itu besoknya diperiksa darah. Saya bukan masuk dari tangan lagi, tapi dari sini. CVC dimasukin kayak semacam pipa masuk. Jadi, saya tangan nggak masalah. Kalau tangan diinfus lagi bengkak, nggak bisa. Darah setiap hari diambil. Saya dari sini ada 3 selang. Yang satu selangnya, jadi perawat itu dari bawah selangnya. Jadi di sini tuh udah masuk semua. Di sini pakai selang. Jadi kalau saya ke kamar mandi, saya bawa infusan berat karena ada alat-alat khusus yang bahwa memang kalau ada infusan habis nyala, perawat masuk. Kemo ke-1 dan kemo kedua itu besoknya saya diperiksa darah, dilihat. Kalau trombositnya turun, atau trombosit itu kan normalnya itu 150 sampai 300 ribu. Kalau di bawah itu, bisa kalau saya sikat gigi, kenceng, luka, darah tidak akan berhenti. Kalau leukosit adalah 5.000 sampai 10.000. Kalau leukosit mendekati 0, itu setiap bersin atau apapun yang ada di dekat saya langsung masuk ke saya kena. Karena pertahanan saya hilang, nggak ada sama sekali. Nah, dari antara kemo 1, kemo 2, itu harus terus dilihat. Harus kemo ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Apakah ada pasien ini mual, muntah, demam? Kalau mual, muntah, demam, di stop dulu. Harus dilihat, kalau dia demam, turunin dulu demamnya. Kalau trombosit turun, transfusi. Kalau HB-nya turun, transfusi. Leukosit turun, harus disuntik. Kalau leukositnya sangat turun ke arah 0. Tapi puji Tuhan, kemo ke-1 sampai kemo ke-1 itu 6 tahap, saya lewatin dengan baik. Setelah kemo ke-1 itu selama 1 minggu, biasanya turun sel-sel itu hari ke-12 sampai ke-14, ke-16. Di situ akan turun, dilihat demam, trombosit turun, nggak boleh sikat gigi pun nggak boleh kencang, buang air juga nggak boleh ditekan, takutnya pendarahan usus. Dan juga kalau bisa, kalau trombositnya turun, nggak boleh turun ke kamar mandi, takut pusing.
pusing, jatuh, kebentur, darah keluar nggak berhenti. Makanya harusnya biasanya di sebelah tempat tidur tuh dikasih untuk pot, kayak pispot ya, kayak pispot, terus tempat buang air besar juga di tempat duduknya. Saya cuma bilang sama Tuhan, Engkau boleh sel-sel saya, Tuhan turunkan boleh. Tapi Engkau tolong jangan permalukan saya. Saya selalu pengen ke kamar mandi. Saya mau sikat gigi, saya mau mandi, saya mau buang air besar, air kecil di kamar mandi. Saya nggak mau di samping tempat tidur. Tuhan kabulin, Tuhan dengar gitu loh. Walaupun saya trombosit saya sampai 13.000 dari 150 sampai 300.000, saya 13.000 sampai 12.000 pernah. Susternya bilang, Pak jangan turun ya Pak, takut pusing ataupun, oh iya nggak apa-apa, terus saya nggak mau, saya tetap kamar mandi. Saya tetap bisa. Hari kemo ke-1, saya lancar, tanpa keluhan apapun, demam pun saya tidak sama sekali. Setelah itu beres di konsolidasi pertama itu saya sekitar 18 hari di Darmais, saya keluar dari Darmais, selesai. Kemudian sebulan saya kontrol jantung, kontrol hati, kontrol hematologi, terus kemudian masuk lagi konsolidasi yang kedua. Sama juga. Di kemo lagi seperti itu. Terakhir adalah konsolidasi yang ketiga. Masuk lagi 3 minggu lagi, beres, setelah itu baru pulang kembali, selesai. Nah, setiap konsolidasi itu diperiksa sumsum tulang, cairan sumsum tulang. Nah, sumsum tulang yang ada di Darmais saya kemarin diperiksa adalah 1%, yang ke konsolidasi ke-1. Konsolidasi kedua 1%. Dan terakhir yang saya masuk adalah bulan Januari 2022, keluar akhir Februari 2022. Saya di Darmais yang terakhir, saya kena COVID. Saya sudah nyaman hari ke-17, ke-18 di RIM. Saya pikir, saya sudah mau pulang, karena saya sudah sehat. Tapi saya pas dicek PCR setiap 1 minggu sekali ini, pas waktu konsolidasi yang ketiga nih, karena Omikronnya sudah meninggi lagi di Jakarta, jadi seminggu sekali dicek PCR pasien. Saya pikir saya nggak kena, karena pas PCR ke-1, saya cek nggak kena. Pas yang kedua, seminggu setelah PCR pertama, saya dicek lagi. Yang konsolidasi yang ketiga nih terakhir. Saya dinyatakan kena COVID. Ternyata harus dibawa ke ruang isolasi sendiri. Jadi dikeluar dari RIM. Di situ saya gabung sama pasien-pasien kanker paru-paru. Ada juga leukemia 1, ada 5 orang, saya 1, leukemia 1, yang 3 kanker 1 prostat, 2 kanker paru-paru. Di sana batuk semua. Nah, kalau kanker yang bukan leukemia, leukositnya dia normal. Jadi masih ada pertahanan tubuh. Sedangkan kalau saya, leukosit saya sekitar 250, mendekati 0. Tapi puji Tuhan, sakit tenggorokan, batuk, sesak napas, saya nggak mengalami. Sampai dokternya bilang, Dok, Pak, ada keluhan apa? Nggak ada. Jadi saya kena COVID itu seperti cuma di kertas aja. Nggak ada rasa keluhan apapun, nggak ada. Nah, kemudian pas karena leukosit saya turun terus, dokternya kasih saya suntikan untuk naikin leukosit lagi. Jadi supaya daya tahan saya lebih ada pertahanan. Saya dipindahin ke ruangan khusus sama satu lagi leukemia, karena di situ kan banyak yang batuk pilek, saya nggak bisa digabung sama mereka karena leukosit saya turun, daya tahan saya turun. Nah, di situ saya dikasih antivirus diinfus selama 5 kali. Nanti pas 5 kali saya dicek lagi apakah masih positif atau enggak. Ternyata udah negatif, saya dibolehkan pulang. Saya pikir, Tuhan, ada apa lagi nih kok saya bisa kena lagi COVID, padahal saya sudah hari pertama, cek pertama saya nggak ada masalah. Yang kedua kok dapat ya, padahal saya udah nggak kemana-mana, saya udah dikerem di RIM gitu kan. Ya, ternyata ya ada rencana Tuhan. Pas saya pulang, ternyata semua keluarga saya kena COVID. Jadi saya sudah ada, ya istilahnya ada pengenalan lah, dikasih anti COVID lah di rumah sakit.
kalau saya nggak dikasih antivirus di rumah sakit, saya bisa kelabakan. Karena kan beda ya, untuk leukemia sama pasien-pasien yang normal yang kena COVID. Saya pikir ya puji Tuhan, Tuhan udah kasih. Maksudnya kalau apapun yang Tuhan kasih ya, jangan kita ngerundel gitu ya. Apa sih? Pasti ada rencana Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan memang mau kasih gitu ya. Makanya pas waktu saya dikasih, saya juga mungkin pikir, ya saya udah nyaman di RIM, udah hari ke-17, bentar lagi saya mau pulang gitu kan. Ya ternyata kan kena COVID. Saya tambah lagi sekitar 6 hari di rumah sakit. Saya sekitar 24 hari di rumah sakit. Setelah itu pulang, nggak lama, semua yang di rumah kena, anak-anak saya, juga kemudian orang tua, adik, semua kena semua. Ya karena saya sudah apa ya, sudah diberikan antivirus ya, jadi maksud saya nggak juga, badan sudah ada antinya gitu kan. Ya saya pikir bahwa saya bisa melalui semuanya ini ya karena memang ya Tuhan sudah izinkan gitu kan. Kalau tanya memang ada rasa takut nggak? Ada rasa cemas? Iya. Karena apa? Karena kemo yang akan dimasukkan adalah cairan, istilahnya cairan keras ya, nggak bisa ngebedain sel baik dan sel jahat. Itu akan semua dihancurin selnya. Susternya pun kalau setelah saya di kemo, dia pakai sarung tangan, pakai kacamata. Dia bilang apa? Panas kena mata. Cairan dia nggak mau dia kena sama cairan. Saya pikir ya kalau gimana mau, maksudnya mereka aja takut gitu kan, kena cairan 1 tetes pun ke kulit mereka nggak mau. Gimana saya yang saya full 1 pulse kemo itu dimasukin selama 4 jam ke tubuh saya. Ya puji Tuhan, pas yang terakhir saya konsolidasi yang ketiga di Darmais, pas saya dicek cairan sumsum tulang, saya di bawah 1%, 0,5%. Jadi sel kanker tipe saya itu AML, dia itu tidak bisa mati, tapi tidur. Jadi suatu saat kalau aktivitas berlebihan, stres berlebihan, pola makan yang nggak teratur, dia bisa bangkit kembali. Ya saya pikir ya setelah yang saya alami ini, sekarang saya bisa aktivitas kembali, bisa seperti normal lagi ya, karena memang ya seizin Tuhan yang Tuhan udah kasih ke saya. Dan saya masih bersyukur, saya masih bisa bernapas dan masih bisa diberikan kesempatan hidup sampai saat ini. Ya itu yang semua saya bisa ceritain untuk Bapak Ibu semua, bahwa ya kita tuh nggak bisa apa-apa tanpa seizin yang di atas. Gitu sih ya. Apapun yang kita sekuat apapun kita, pasti ada rasa khawatir, ada pasti rasa cemas yang ada, kita nggak bisa sembunyiin itu dari kita ke orang bahwa udah nggak masalah gitu, tapi dari diri kita tuh nggak bisa bohong, ini ada khawatir. Kenapa? Karena kalau keluarga, orang tua memang betul hanya untuk mendukung, iya nggak boleh seperti ini itu, tapi yang kita hadapi adalah sendiri kalau pas di rumah sakit. Apalagi yang kita mau dimasukkan adalah obat yang memang bisa merusak ke organ badan kita. Dan itu cuma satu-satunya yang buat untuk pengobatan leukemia itu ya, nggak ada pilihan lain. Ya sekarang mau apa? Yang kita terima dan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan memang izinkan apa yang Tuhan mau berikan ya silahkan, kita harus bersyukur aja apa yang kita lakukan gitu kan. Puji Tuhan ya sampai saat ini saya sudah bisa kembali makan dan tidak ada rasa apapun sama sekali. Yaitu yang Tuhan, saya udah merasa bahwa ada kasih Tuhan buat hidup saya. Itu sih. Oke ya. Oke, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Dr. Erik, kesaksian yang sangat luar biasa. Semoga Dr. Erik tetap sehat terus, Dok. Amin, amin.
ya tetap dalam penyertaan Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk mendengar kesaksian dari Dr. Erik. Kami boleh menjadi saksi bahwa Tuhan itu benar-benar nyata dalam penyertaannya, tidak pernah meninggalkan umatnya. Kalau yang saya Sekali lagi, ya terima kasih Dr. Erik. terima kasih Mas Ibu. Kita akan lanjut ke kesaksian berikutnya ya dari Ibu Novi. Ibu Novi akan bersaksi tentang penyertaan Tuhan juga yang luar biasa ketika mengalami musibah, suaminya yang kehilangan penglihatan dan juga kehilangan pekerjaannya. Ibu Novi udah siap? Siap. Oke. Waktunya mohon maaf ya biar lebih 10 menit. Oke. Supaya Tenang. kita punya waktu. Oke, Ya, silakan Ibu Novi. Ya, Shalom. shalom semuanya. Selamat siang. Jadi untuk kondisinya itu seperti ini. Suami saya sekarang nggak ngelihat. Saya usahanya catering kue basah. Anak saya itu 5, yang paling besar SMP, yang paling kecil itu umur 3 tahun. Jadi saya tidak mengalami sendiri untuk musibahnya, maksudnya percobaannya itu nggak ke saya, tapi karena saya sebagai pendamping, jadi saya cerita dari sisi saya ya, yang mendampingi gitu. Jadi awal suami itu gagal operasi itu, tentu saya sedih, khawatir pasti, cemas. Masa depan itu sepertinya agak-agak terlihat kurang meyakinkan ya, gimana arahnya kemana gitu, karena kepala keluarga saya, kepala keluarga kami ini kehilangan penglihatan, yang otomatis mata itu jendela dunia ya. Apapun pekerjaannya, kalau kita tidak bisa melihat, otomatis sulit. Mungkin kalau tidak bisa bicara masih oke, gitu, tidak bisa mendengar masih ada caranya. Tapi kalau untuk tidak bisa melihat, kemungkinan akhir dunia lah gitu ya. Tapi puji Tuhan, suami saya pun melewatinya itu kuat. Jadi kita itu bersedih-sedih ya abis gagal operasi itu paling cuma 2-3 hari. Dari situ kita berdua mutusin untuk kita bisa berdua ngelewatin. Karena sebelumnya itu kita tuh ngejalanin pengobatan ini udah dari tahun 2019. Jadi operasi itu udah beberapa kali. Jadi matanya itu awalnya retina ablasio. Jadi dia ada sarafnya yang di mata itu putus. Mungkin karena overwork atau genetikal ya, saya kurang mengerti ya kalau untuk bahasa medisnya, tapi dia tidak bisa melihat itu, progresnya itu nggak langsung jebret, nggak ngelihat gitu, nggak. Jadi setelah saya pikirkan, udah ngelewatin beberapa waktu, saya tuh berpikir, oh ternyata Tuhan itu sudah mempersiapkan saya secara nggak saya sadari bahwa kayak matanya udah mulai nggak bisa ngelihat, bawa kendaraan malam, bawa motor malam tuh udah nggak bisa, saya udah mulai ngegantiin. Terus untuk pengiriman kue atau ngantar anak atau jemput anak itu udah mulai saya gantiin. Walaupun keadaannya masih bisa ngelihat tapi buram gitu. Jadi udah mulai digantiin. Sayanya juga udah mulai mengaktivitaskan diri untuk bisa menggantikan. Tapi waktu itu belum, masih bisa ngelihat tapi masih buram lah gitu. Jadi pas nggak ngelihat pun kita bisa ngelewatinya itu nggak terlalu lama. Jadi udah langsung bisa, oh ya udah, life must go on. Segala sesuatunya itu pasti ada rencana baik. Percaya Tuhan itu ngiringin gitu. Jadi ada beberapa quote yang selalu saya jadi pegangan. Saya mulai rajin dengar firman, saya tahu. Jadi firman Tuhan itu nggak cuma saya dengar pas hari Minggu di gereja atau pas lagi online gitu ya. Tapi ada beberapa sumber yang bisa saya dengarkan untuk neduhin hati. Karena di saat-saat seperti ini kita perlu mendengarkan hal-hal yang baik ya. Hal-hal yang baik itu terutama dari firman Tuhan. Terkadang kalau kita baca sendiri agak mumet ya. Maksudnya untuk ngebaca sendiri itu agak sulit mencerna. Tapi kalau kita dengar dari penyampai firman,
lebih masuk akal gitu. Saya dengerin beberapa orang gitu untuk ngademin hati lah istilahnya ya. Jadi di saat susah pun nggak terasa terlalu susah gitu. Jadi saya pikir saya mulai ngerti perkataan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi saya berpikirnya gini, oh mungkin kaya kali ya gitu, atau mungkin mapan gitu, atau nggak khawatir mesti nyari uang susah. Enggak, ternyata pengertian yang sebenarnya itu adalah hati damai, kehidupan sejahtera, walaupun nggak berlebih, dan nggak khawatir, masa depan itu nggak usah dikhawatirin. Terus terang aja mungkin kalau orang lain berpikir, wah anak 5, makannya gimana, sekolahnya gimana gitu. Saya udah pada tahap nggak mengkhawatirkan itu gitu. Maksudnya selama saya percaya, saya berusaha, Tuhan pasti ngedampingin gitu. Bukannya so jagoan, sulit itu pasti sulit ada. Susah itu pasti saya hadepin. Karena walau gimana pun menggantikan untuk jadi kepala keluarga nggak terlalu gampang ya. Tapi di saat saya ngelewatin, saya percaya gitu, Tuhan yang nguatin. Di saat mesti nganter, di saat mesti bikin gitu. Yang kuat itu bukan saya pribadi, tapi pendampingan dari Tuhan gitu. Itu yang saya percaya. Terus ada beberapa hal yang kalau misalkan saya ngerasa masalah itu datang bertubi-tubi gitu. Maksudnya udah ini saya lewatin, saya udah tenang nih. Tahu ada lagi masalah lagi. Terus saya tuh selalu berpikir gitu, oh Tuhan mengizinkan masalah dalam kehidupan kita itu bukan untuk menghancurkan saya pribadi gitu ya. Nggak pernah saya berpikiran gitu, tapi Tuhan itu ingin memuliakan, membuat kita tuh semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi inilah jadi saya jadi saksi seperti ini, mungkin ini jalan Tuhan. Nggak mungkin serta-merta, tahu-tahu saya nggak dikenal atau apa, tahu-tahu ngasih kesaksian gitu, sedangkan hidup saya nggak terbukti benar kan, nggak mungkin. Mungkin memang Tuhan itu pingin bahwa struggle-nya saya itu bukan karena diri saya sendiri, tapi karena pendampingan Tuhan gitu. Terus terkadang saya berpikir apa yang saya doain itu kok nggak terwujud-wujud gitu ya. Tuhan sembuhkan mata suami saya gitu. Tuhan lepaskanlah saya dari kesulitan gitu. Mungkin nggak langsung besok malam terkabul gitu ya, atau langsung semuanya jadi lebih baik pas saya melek mata tuh enggak. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tuh tahu pergumulan kita. Tuhan itu nggak tidur. Tuhan itu walaupun terlihat seperti berdiam diri, tapi Tuhan itu lagi bekerja, merancang, merenda supaya ada keajaiban-keajaiban yang terjadi pada kehidupan kita gitu. Ya terutama seperti inilah gitu. Mungkin kalau misalkan dibilang ajaib ya, maksudnya masih bisa hidup, udah berjalan 1 tahun, lewat beberapa bulan dari mata suami saya nggak ngeliat, tapi puji Tuhan semuanya baik-baik aja gitu. Memang tidak seperti yang kita impikan gitu ya, yang nggak ada kesulitan ya enggak gitu, tapi semuanya terpelihara baik. Mungkin memang belum sempat berobat lagi mata suami saya, karena dia tuh masih trauma ya, masih trauma di meja operasi gitu, jadi masih ada rasa nanti aja deh gitu berobatnya gitu, kita cari yang alternatif dulu gitu ya. Kalau itu sih saya pikir nggak masalah, cuman Tuhan itu bisa ngasih kesembuhan walaupun bukan dengan mata yang sembuh, tapi iman yang baik, ya itu juga kesembuhan ya kalau menurut saya, keselamatan gitu. Saya sih nggak banyak ya mau berbagi, kayaknya itu aja. Yang penting untuk semuanya yang lewatin berbagai permasalahan, memang mungkin nggak besar, nggak kecil, tapi kalau kita yakin Tuhan itu ngedampingin, mudah-mudahan puji Tuhan, semoga semuanya itu pasti baik pada waktunya. Gitu aja. Terima kasih banyak. Maaf nggak banyak-banyak, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Novi untuk sama-sama. sharingnya, untuk kesaksiannya sangat luar biasa, sangat menyentuh, boleh menjadi menginspirasi kami semua. Kami boleh berterima kasih, boleh mendengarkan kisah dari Bu Novi, kesaksian Bu Novi. Semoga Bu Novi dan keluarga sehat selalu. Amin, amin. Kami Terima juga kasih. diberi kesembuhan juga. Kami jemaat GKP Manokwari juga bisa mengambil hikmah pelajaran dari kesaksian yang disampaikan Ibu Novi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih.
Baik, berikutnya kita akan mulai masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Titin. Ibu Pendeta, apakah sudah siap? Ya, semoga suara Boleh, Bu? saya terdengar, dapat didengar dengan baik di perangkat yang Ibu Bapak gunakan. Selamat pagi. Terdengar, Bu. Pagi. Ya, saya salah satu orang yang saya nggak tahu ya, saya mellow pagi-pagi. Wah, ini dua kesaksian dari warga wilayah 1 di sesi pembinaan yang kedua. Selain buat melo, tapi ada pesan-pesan yang menguatkan. Saya yakin bukan hanya saya, tetapi kita semua yang hadir di pagi hari ini. Ada banyak petikan-petikan pengalaman yang tentu karena saya langsung berimajinasi dengan detail disampaikan oleh Dr. Erik tadi ya. Saya begini, kemudian begitu, kemudian ada proses-proses sedemikian rupa. Nah, saya coba melengkapi dan tentu saya belajar dari Ibu Bapak semua mengenai kecemasan. Slide berikutnya. Ya, membebaskan diri dari kecemasan. Berikutnya. Nah, Ibu Bapak, sebelum sampai ke bagaimana kita memahami tentang kecemasan, ini merupakan beberapa artikel yang saya kutip di sepanjang slide yang Ibu Bapak, saudari-saudara lihat. Saya ingin membacakan apa yang disampaikan dengan judul seperti ini, ada penelitian, ini dari Tirto, orang Indonesia alami kecemasan tinggi saat pandemi. Ini tulisan di 6 Juli tahun 2020. Nah, jadi saat pandemi di 2 tahun yang lalu, disebutkan bahwa ada studi yang berasal dari Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia atau Persakmi dengan Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Jadi 2 institusi itu, 2 gabungan itu. Lalu dalam studinya menyebutkan ada 8.031 responden dan itu menyebar di 34 provinsi di Indonesia. Dan kapan pelaksanaan survei itu dari 8 hari 6 sampai 13 Juni 2020 dan dilakukan secara daring. Nah, dan hasil yang didapat 50% dari responden yang jumlahnya 8.031 itu kecemasan dengan kategori cemas, kemudian sangat cemas dalam berbagai konteks kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, agama, interaksi sosial. Nah, detailnya seperti ini, 67% kecemasan di aspek hubungan interaksi sosial. Kemudian 55% aspek agama, 63% mengalami kecemasan di pekerjaan, 74% mengalami kecemasan di aspek pendidikan. Dan kaum perempuan yang lebih banyak mengalami kecemasan dibandingkan dengan pria. Jumlahnya hampir beda tipis. Ini penelitian di 2020 ya, Ibu Bapak. Mungkin ada baiknya bisa di 2022 pun masih sama nggak kecemasan itu. Maka kalau berangkat dari kecemasan, penelitian kecemasan yang saya kutip dan saya bacakan di pagi hari ini, kita mau lihat apa sih arti kecemasan itu. Nah, ini disclaimer dulu, saya bukan psikolog, bukan ahli kejiwaan, tapi saya juga orang yang mau belajar, maka dari artikel-artikel yang saya sampaikan, sekiranya membantu kita semua dalam pembinaan pada pagi hari ini. Kecemasan yang saya dapatkan dari salah satu akun di media sosial menyebutkan emosi yang ditandai dengan rasa takut. Dan kecemasan itu merupakan kewaspadaan terhadap kejadian di masa depan. Kalau bicara cemas, saya pagi tadi sebenarnya sudah cemas saat persiapan, bahkan juga tim pelaksana nggak tahu nih Bu Tanti ya, cemas apa enggak ya, aduh
yang daftar teh baru segini, rupanya sudah 37 termasuk saya dan rekan-rekan tim persiapan ya wilayah 1. Ada di luar ekspektasi. Walaupun ini harap-harap cemas, ini yang daftar kok sedikit gitu ya. Biasanya kalau beracara seperti itu. Jadi ada rasa takut, kemudian apa ya, banyak nggak nanti yang datang? Bisa ngerti nggak? Bisa, kalau bahasa anak muda, bisa relate nggak dengan saya? Bisa mengena nggak dengan saya? Gitu. Mungkin ketakutan-ketakutan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, slide berikutnya. Maka gejala umum yang bisa kita lihat, nah ini mari kita cek ya satu persatu. Merasa gelisah, ya, lelah, ini gelisahnya 2 kali double, kemudian mudah lelah, kesulitan berkonsentrasi, mudah tersinggung, kesulitan untuk mengendalikan perasaan khawatir, sulit tidur atau bahkan kurang tidur. Nah, ini nanti ada pertanyaan nih, selama 1 pekan ini ada yang sudah dirasakan nggak dari beberapa poin ini? Gelisah, lelah, bahkan sampai ke sulit atau bahkan kurang tidur. Slide berikutnya. Nah, lalu sama nggak? Apakah sama cemas dengan rasa takut? Memang cemas dengan takut itu beda-beda tipis. Ibu Bapak ini sampel aja ya, saya nggak tahu nih, belum. Saya nggak tahu nih Ibu Bapak, saudara-saudara, binatang apa yang Ibu Bapak takuti? Ini cuma gambaran aja, cuma 1 gitu ya. Ada Ibu Bapak, ada hewan-hewan tertentu kah yang Ibu Bapak, saudara-saudara takuti? Kecoa, Bu. Durian Nah. saya, Bu. Oh, oke, ini penasaran juga nih. Kalau kecoa takut atau jijik, Pak? Takut. Cici. Satu ada yang Pak Alan, boleh cerita kenapa takut sama hewan kecil itu, Pak? nggak tahu. Nggak Takut tahu. aja. Tapi dari umur berapa Bapak merasakan takut terhadap kecoa? Dari kecil. Dari kecil ya? Atau, ini sorry jadi kepo ya Pak, atau dulu waktu kecil ada yang ngerjain dipegang gitu ya, si kecoa terus dilempar ke Bapak dulu waktu kecil? Enggak? Enggak. Enggak ya? Jadi, Kalau mungkin ingat, kayaknya dulu karena ada yang samping itu yang tiba-tiba langsung kayak apa ya, kecoanya itu langsung ditepok gitu kan di dekat saya, dan nggak tahu kenapa itu jadi langsung takut saya, jadi sampai sekarang. Iya. Saya kebayang Pak, ini saya langsung imajinatif banget ya. Wah. Itu sampai ada yang taruh kecoa di dadanya, saya langsung pucat katanya, udah langsung. Kita harus tarik nafas dulu ya kalau Ibu Bapak ngebayangin, wow banget. Oke, Bu Suciowati, tadi takut sama durian, Bu. Gimana nih ceritanya, Bu? Ya itu mah kisah dulu, Bu, waktu SMA. Memang kan waktu jam kosong kita sempat kumpul sama teman-teman, kebetulan punya ini durian. Sampai kita memang makan awalnya nyaman aja makan, Bu. Sampai mungkin berlebihan ya. Akhirnya itu membuat kita jadi setiap mencium yang namanya mencium aja, kadang saya mengatakan ini saya sudah merinding loh, Bu. Itu sampai saat ini, makanya terus terang saya paling ini dengan namanya yang berbau-bau yang itu, buah itu satu itu. Nggak bisa. Saya bicara ini bisa enak begitu. Ya. Ini menarik kalau kita kasih. nanti. Makasih Pak Alan, makasih Bu Suciowati. Menarik ketika kita punya beda, mungkin kita akan bilang, alah, sama kecoa aja takut. Aduh, ini lagi kok bisa sama durian. Mungkin orang akan menganggap sepele, gitu ya, karena bukan kita yang merasa. Saya itu yang saya garis bawahi dari pengalaman Dr. Erik, gitu ya. Betul, ada orang-orang sekitar kita yang support kita. Ada orang-orang yang mendukung dan kita nggak ditinggalkan sama sekali.
Tapi ketika mesti berhadapan dengan kemo, ya, berhadapan dengan perlengkapan medis, obat-obatan yang sekian banyak dosis itu, meskipun dokter punya pengalaman ya selaku tenaga medis tentunya, tapi harus disadari soal ini, soal kemo dia harus hadapi seorang diri. Nah, itu realita. Sama seperti yang dihadapi oleh Pak Alan dan juga Ibu Suciawati. Mungkin orang lain, orang di luar Pak Alan, orang di luar Bu Suciawati, ini sepele gitu ya, tapi nggak bisa diabaikan. Tapi pada umumnya takut itu merupakan satu hal ketika kita hadapi dalam keadaan bahaya. Kita takut ketika ketemu sama harimau. Wah, ini giginya, kemudian taring-taringnya sudah mulai kelihatan. Maka ada ancang-ancang supaya kita jangan mendekat atau jauh-jauh dari harimau. Ya. Mungkin ada rasa takut yang lain terhadap berbagai hal lain. Slide berikutnya. Nah, lalu kita beralih ke tema kita ya tentang kecemasan. Kecemasan umumnya adalah hal yang mungkin dapat terjadi di masa depan. Ya, cemas seperti sampel biasanya kalau panitia, aduh, apalagi kalau pelaksananya hybrid, aduh nanti jaringan internetnya semoga lancar, maka itu kita masukkan dalam doa. Kemudian perangkatnya nggak ada yang kresek-kresek, sound semuanya bagus gitu, semua orang bisa ikut dengan nyaman, kemudian bisa menangkap semua materi. Nah, kecemasan itu ada baiknya, artinya kita lebih prepare, lebih siap dengan apa yang kita siapkan. Sama ini contoh dari mahasiswa yang akan mengikuti ujian, ya, ujian tengah semester kah atau ujian akhir semester. Kadang berpikir, aduh, soalnya nanti ada masuk nggak seperti yang saya sudah pelajari, atau nanti ini malah soalnya sulit banget nih, nanti saya nggak bisa ngerjain nih. Seterusnya ini ngumpul di pikiran kita, ya, ngumpul di pikiran kita, dan akhirnya sama seperti gejala umum dari kecemasan. Kita merasa sulit tidur, bahkan ada satu kata yang familiar di sepanjang pandemi ini, ya, overthinking, berpikir secara berlebihan padahal belum kejadian, gitu ya. Ini belum kejadian sama sekali. Tapi dari cemas ini ada upaya untuk bisa mempersiapkan atau bahkan mengantisipasi. Slide berikutnya. Nah, maka bedanya takut dan juga cemas. Takut itu karena seperti harimau tadi gitu ya. Nah, ini jadi tantangan untuk Pak Alan dan Bu Suciawati, karena bukan saat itu saja tetapi juga terbawa sampai usia dewasa gitu, sampai usia dewasa. Jadi tanda bahaya saat ini, bahkan cemas tanda bahaya di masa depan. Meskipun dalam realitanya ada cemas yang disebut cemas berlebih, dan dampaknya bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Apakah kita sudah masuk ke kategori ini, Ibu dan Bapak, serta saudari-saudara sekalian? Nah, jadi jelas ya ini bedanya. Takut itu kategorinya adalah tanda bahaya saat ini. Sekarang, kalau kita bicara presentnya. Kemudian cemas itu kita memikirkan yang terjadi di masa depan, ini belum kejadian, gitu ya, ini cemas. Nah, slide berikutnya. Maka kalau cemas itu sudah sampai berlebihan, kita berpikir nih, ya udah deh, saya nggak mau melakukan ini. Saya tidak mau melakukan hal A, hal B, hal C. Maka dia berupaya untuk menghindari kegiatan yang akan dilakukan. Bahkan kalau rasa cemas berlebih itu berarti tidak hilang, bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bahkan juga dalam jangka waktu yang lama rasa cemas itu akan terus ada. Lalu bagaimana ketika hal ini terjadi, rasa cemas itu terjadi? Slide berikutnya. Nah, maka disebutlah yang namanya anxiety disorder, atau yang disebut dengan gangguan kecemasan. Ya. Nah, gangguan kecemasan itu berarti
enggak, ini udah kita bahkan tidak bisa melakukan tindakan, bahkan berpikir pun seperti kita macet. Karena rasa cemasnya sudah melampaui, ya. Maka ada reaksi berlebihan, kemudian dapat memicu emosi, nggak dapat mengontrol respon terhadap situasi, bahkan sampai sulit menjalani hari-hari kita. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa ya, Ibu Bapak, anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Ada yang disebut dengan agorafobia. Nah, ini takut ya, ini takut. Kemudian dia takut dan menghindari tempat yang buat dia panik. Kenapa demikian? Dia punya latar belakang tidak berdaya, merasa terjebak, kemudian merasa malu. Ini tempat tertentu atau bahkan situasi tertentu. Saya jalan sama Ibu Tanti. Bu Tanti, yuk kita kita nongkrong sebentar di kafe. Lalu Bu Tanti mikir, aduh, ini jalan sama Bu Pendeta, nanti ketemunya sama pendeta-pendeta, terus saya ngomong apa ya nanti ya, terus sikap saya gimana, sampai aduh, pakaian yang saya kenakan harus seperti apa. Nah, barangkali ada dari kita yang sudah berpikir seperti itu, aduh, gimana ya, aduh, tapi nggak enak juga kalau saya menolak ajakan Bu Pendeta, tapi nanti sampai akhirnya Bu Pendeta maaf ya, nggak jadi ya, saya nggak jadi ikut deh, gitu ya, saya nggak jadi ikut, takut merasa malu dan merasa nggak nyaman, ya, merasa tidak nyaman. Itu salah satu sampelnya. Kemudian gangguan panik, nah ini rasa cemas itu berulang-ulang, rasa takutnya itu tiba-tiba, sampai akhirnya itu tadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan degup jantung itu deg sampai kita merasa nyeri dada, mungkin orang mikir, ada masalah apa nih dengan jantung? Itu panic attack, orang pernah menyebutkannya dan panic attack. Nah, slide berikutnya. Nah, atau yang disebut dengan social phobia, sama seperti yang bagian tadi ya, hampir mirip dengan agorafobia. Nah, social phobia ini kecemasannya tingkat tinggi. Dia merasa takut, dia hindari situasi sosial, karena apa? Aduh, nggak enak nih, nanti saya nggak bisa ngomong apa-apa nih. Aduh, nanti kalau saya ngomong, saya bicara, saya kemukakan pendapat saya, nanti orang sudah berpikir negatif, berpikir hal yang buruk tentang saya, tentang statement saya, tentang ide-ide saya. Gitu ya, ini sudah termasuk gangguan kecemasan. Lalu slide berikutnya. Nah, ini pertanyaan bagi kita semua, termasuk ke saya. Mari kita cermati diri kita sendiri. Ya, sepanjang hari ini, apakah ada rasa cemas yang kita miliki? Atau justru dalam pengalaman, ya sekian tahun kita menjalani kehidupan kita ini, kita mengalami kecemasan yang memang panjang sekali, berkepanjangan. Di slide berikutnya, nih jadi pertanyaan ya. Maka saya coba melihat bahkan sangat dibantu dengan pengalaman dan kesaksian hidup, baik Dr. Erik dan juga Ibu Novi. Saya berterima kasih dan mengapresiasi Pak Dr. Erik bisa menyebutkan secara detail, itu nggak mudah. Lalu Bu Novi meskipun dalam durasi yang singkat, tapi itu kan perjalanan yang panjang dari 2019, kalau saya nggak salah ingat tadi Ibu menyebutkan demikian. Maka kecemasan atau bahkan situasi rasa itu harus jujur kita utarakan. Ada kalanya orang bilang, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Orang bilang seperti itu. Tapi mukanya, ini kan yang paling kelihatan mukanya, wajah kita, Ibu Bapak, ya, wajah kita. Meskipun sekarang ini kita bilang nggak kelihatan kok orang senyum atau tidak senyum akan tertutup di balik masker itu nggak kelihatan sama sekali. Tapi masih ada bagian tubuh kita yang kelihatan dari mata, gitu ya. Bahkan
Misalnya ketika kita berkeringat karena olahraga, berkeringat karena melakukan aktivitas, dengan berkeringat ketika seseorang itu mengalami kecemasan itu beda sekali. Maka cemas itu bukan hal yang ditutup-tutupi. Kecemasan itu menjadi ungkapan yang memang secara jujur kita mesti utarakan. Kenapa demikian? Bahwa kita belajar untuk melihat manusia dipahami secara kompleks. Kita ini unik. Kita ini ciptaan Tuhan yang memang unik. Saya dan ibu bapak, saudari-saudara sekalian, kita nggak sama. Kita punya pengalaman yang otentik, kita punya pengalaman yang khas, dan itu berbeda satu dengan yang lain. Saat ini kita mungkin katakan, wah saya sudah sembuh dari sakit yang sekian tahun lamanya. Dan itu membawa ke pengalaman untuk lebih tangguh. Jadi kita yang sekarang ini merupakan bentukan dari pengalaman-pengalaman kita yang lampau. Baik itu sakit kah, sakit kemudian pemulihan, atau buat kita yang saat ini masih terus berjuang dengan pergumulan kehidupan kita, berbagai situasi kondisi lainnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, stres itu mesti dikelola. Kayaknya gampang banget ya, Bu Pendeta Titin ngomongnya gampang banget nih. 3 butir ini nih gampang sekali, tapi memang prakteknya sulit. Perlu ada manajemen stres. Dan yang ketiga ada hal yang sangat baik. Kerap memang betul kita menghadapi satu peristiwa tertentu seorang diri. Sama seperti Dr. Erik dan juga Ibu Novi. Betul. Kita memang kalau dikatakan kita yang adalah wilayah, kita topang dalam doa, saya sangat setuju dan saya sangat amini. Justru persekutuan yang seperti itulah yang membantu dan menguatkan kita, saya dan keluarga tidak merasa seorang diri. Maka kita lihat butuh support, ya. Orang bilangnya supporting system. Nah, atau bahkan komunitas. Kita adalah komunitas iman, komunitas percaya, persekutuan iman. Wilayah 1 sebagai bagian dari jemaat Kerawang. Nah, bahkan ketika ada rasa takut atau bahkan kecemasan yang menjadi pembahasan kita, pergumulan kita, diskusi kita, sharing satu dengan yang lain, maka kita belajar bahwa kalau kita sudah sampai tahap yang berlebih, tidak hanya dukungan dari teman atau komunitas, kita butuh bantuan profesional. Ya, tenaga-tenaga yang memang ahli di bidangnya. Tidak perlu malu. Orang menstigma, wah si bapak ini atau ibu ini, keluarga ini ke psikiater. Maka sudah ada stigma, berpikir apa? Wah ini jangan-jangan nih, kejiwaannya terganggu. Setiap kita punya kondisi kejiwaan yang berbeda satu dengan yang lain. Saya sepakat yang disampaikan oleh kedua saudara kita tadi. Manusia tidak sepenuhnya kuat. Maka ketika dia dalam kelemahan, maka ia mendapatkan topangan dari seorang yang memang memiliki wawasan, dan kita orang yang butuh penguatan itu adalah orang yang sebenarnya butuh untuk didengarkan curhatan kita. Mungkin ini yang bisa memantik diskusi kita. Saya dan kita semua menjadi narasumber karena kita punya pengalaman-pengalaman kehidupan yang khas atau bahkan otentik. Demikian Pak Agil. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Titin untuk materinya. Baik Bapak Ibu, Saudara, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang sesi pertama kita buka 3 pertanyaan dulu kali ya Bu Pendeta ya. Iya. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, mohon izin bertanya. Oh, silakan Ibu Ciwati. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Titin, terima kasih untuk materinya, luar biasa, puji Tuhan. Ada yang bertanyakan,
seperti apa yang kita alami karena berbicara tentang kecemasan tadi, dan kecemasan yang berlarut-larut itu kan dampaknya juga tidak baik akhirnya. Nah, mungkin ada terapi-terapi non farmakologi atau terapi-terapi komplementer yang bisa kita terima untuk menghadapi, memang ini kan berhubungan dengan kejiwaan, kalau kecemasan itu ya, psikologi seseorang gitu. Mungkin ada yang bisa ini untuk mengatasi kecemasan yang tipenya dalam jangka waktu yang lama begitu Ibu Titin. Mungkin ada, ini kebetulan Bu Titin juga di ini kasus-kasus yang berhubungan dengan hal-hal kekhawatiran dan kecemasan itu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Wati, ditampung dulu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu Saudara? Belum ada? Saya Mas Agil. Ya, silakan Bu Uli. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Selamat siang. Yang mau saya tanyakan nih, ini agak aneh tapi nyata ya. Setelah peristiwa COVID ya kan, setelah saya anak saya sebenarnya menegur saya. Kebetulan kita senang menonton ya, senang nonton. Jadi Mama katanya, Mama sadar nggak kita ada COVID ini, film Korea udah kakak nonton itu tahun 2017 apa 2016 itu udah ada kata-kata COVID tersebut gitu kan. Waduh, kata saya teh, yang benar Kak. Ya, terus diputar lagi tuh film Korea itu teh. Dia kan suka film Korea tuh, walaupun udah kerja juga guys sampai sekarang film Korea doyan tuh dia tuh. Nah, terus saya bilang, oh iya ya, udah ada. Dan terjadi memang kenyataannya. Tuhan izinkan di bumi kita ini ada COVID. Nah, yang terus kemudian karena hobi nonton tadi nih Bu Pendeta, kan ada jadi kayak konsultasi sama dokter. Ada dokter Erik sih. Cuma dokter Erik kecantikan ya. Jadi film zombie. Saya juga suka dengan film zombie. Nah, cuman jadi gitu ya, terus terang. Pada saat saya lagi membangun terakhir kemarin, tahun 2020, kalau nggak salah apa 2021 awal, saya bilang saya pingin naikkan pagar rumah kita, temboknya. Karena bagaimana caranya zombie tidak naik ke pagar kita, kakak, adek, saya gituin. Jadi sampai ke pagar aja saya memikirkan gitu, si mama ya, kata gitu. Iya kan kakak bilang, di film Korea ada COVID. Nah suatu saat jangan-jangan nanti ada zombie, saya gituin aja. Manusia, ya memang enggak, istilahnya kalau zombie itu kan enggak selalu yang menyeramkan ya, tapi ada hal yang mungkin karena malpraktek seorang-orang yang pintar-pintar itu, ya kan, untuk kimia, akibatnya fatal ke kita manusia. Kita nggak tahu kakak. Nah itulah kalau sekarang saya pernah nggak nonton film itu yang lagi mengendarai mobil Sandra Bullock kalau nggak salah. Bird apa itu ya, yang Bird itu tuh. Jadi pada saat mereka mengendarai mobil, tiba-tiba ada aksi yang membuat semuanya akhirnya punya tindakan yang berbeda seperti itu. Jadi apa itu ya filmnya, aduh judulnya apa, sekian banyaknya film. Nah, kekhawatiran itu atau kecemasan itu kadangkala ada di diri kita. Ada di diri kayak, nggak usahnya karena COVID yang tadinya ada di filmnya terus sekarang zombie. Misalnya kecemasan dalam hal kebakaran kayak gitu kan. Apalagi sekarang sudah dipasang gas PLN dari negara ya, dari negara. Itu banyak orang yang khawatir gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu kecemasan-kecemasan yang seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan, gimana untuk supaya kita lebih kemana ya, kewaspada atau kemana gitu arahnya, supaya kecemasan itu tidak bertubi-tubi gitu. Jadi kayak saya tuh selalu berpikir gini, nanti kalau saya punya rumah harus pagar tinggi seperti itu. Jadi
kebetulan rumah saya sudah naikin tuh tangga pagar di depan, supaya gimana caranya terus ditutup rapat. Nah seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi, padahal zombie mungkin bisa manjat juga kali ya nanti yang akan datang, nggak tahu juga deh saya. Nah seperti itulah Bu Pendeta, apa namanya, ilustrasi saya. Jadi ya ini aneh atau nyata lah, nggak tahu lah, pokoknya karena berdasar dari film COVID tadi ya, di Korea, di film Korea tadi itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Uli. Ya, zombie bisa manjat, Bu. Saya pernah nonton filmnya, Bu. Ada lagi, Bapak Ibu? Satu lagi sebelum nanti dijawab sama Bu Pendeta Titin. Apakah ada yang masih mau bertanya? Ingin diskusi? Kalau belum ada, dijawab dulu mungkin ya, Bu Pendeta. Dua dulu ya. Oh, masih ada, masih ada. Ya, Pak. Pak Yamdo, silahkan, Pak. Ya, saya Suyanto. Ini Bu Pendeta. Mungkin di dalam memanage kecemasan, itu saya ambil kesimpulan kira-kira betul atau enggak ya menurut Bu Pendeta. Suatu itu saya pernah kecelakaan jatuh ke got yang dalamnya kurang lebih 2 meter. Ya dalam hal itu enggak ada masalah apa-apa, sedikit. Tapi di dalam perjalanan kehidupan itu kira-kira 11 tahunan lah setelah kejadian itu, kok ada perasaan di apa ya, di otak kepala saya itu memang jatuhnya nggak ke kepala kena juga. Baru 11 tahun yang berikutnya, kenapa kok saya suka blank gitu. Tahu-tahu blank, nggak inget apa-apa gitu, tapi nggak terlalu lama, cuma beberapa detik. Nah, dengan ini saya ada apa? Kami langsung konsultasi ke dokter saraf, ke ini, dan saya disarankan untuk MRI. Nah, justru dari MRI itulah saya mempunyai kecemasan yang cukup besar lah. Itulah setelah di MRI langsung EEG ya, di EEG otak, ternyata disimpulkan saya katanya sih punya penyakit yang di saraf sini. Saraf sini tuh nggak normal. Pernah dokternya bilang pernah kecelakaan, iya memang di situ ya, yang dulu pernah kena. Setelah itu dokter bilang ini istilahnya ya Bu Pendeta, istilah dokternya bilang ini Bapak mendapatkan penyakit yang sebenarnya sih ya, kalau ini sih katanya sih ya besar sih enggak, tapi istilah kedokteran katanya kena epilepsi. Wah, dari situlah saya mempunyai kecemasan yang cukup besar. Saya bayangan saya epilepsi itu kayak itulah. Ternyata orang epilepsi itu kayak gitu, kejang-kejang gini sampai berapa menit. Itu udah cemas sekali saya. Terus akhirnya ya dengan sabar saya berdoa bagaimana cara mengatasi ini, memanage kecemasan ini. Saya konsul ke psikiater juga dan sebagainya. Ternyata harus berobat rutin setelah hasil MRI dan EKG. Tapi saya akhirnya menghilangkan cemas saya, udah cuek lah, udah. Yang penting saya sehat, pura-pura sehat atau enggak. Yang penting saya enggak saya pikirkan. Nah, dari situ perasaan nekat juga, ya udahlah, mau apa yang kegiatan apapun saya lakukan, sampai setir mobil sendiri di jalan tol aja udah klakson karena mungkin agak ini ya. Tapi ya puji Tuhan, saya rajin untuk berobat, bahkan sampai sekarang pun juga harus sekali-kali aja minum obat. Nah dari situ setelah saya pelajarin, oh ternyata sampai detik ini udah ketahuan jelas sekali. Apabila saya terlalu capek, ya umur saya karena udah kakek-kakek, Bu Pendeta ya,
udah 73 tahun. Jadi kalau capek udah pasti ada blank. Blanknya tuh nggak lama sih, paling 1-2 detik. 1-2-3 detik paling lama. Itu nggak tiap kali. Itu pun sampai sekarang tuh nggak terjadi sebulan sekali atau yang jelas sudah pelajaran. Ini apabila terlalu capek itu pasti ada blank, itu pasti. Maka dengan ini ya udah, akhirnya saya cuek aja lah. Nah, menurut Bu Pendeta gimana? Dengan sikap saya cuek aja dengan adanya ya kalau kata orang penyakit atau apa. Itu menurut Bu Pendeta benar nggak kecuekan saya ini? Tapi ya tetap saya perhatikan, nggak boleh capek. Itu aja. Terima kasih Bu Pendeta. Baik, terima kasih Pak Suyanto untuk pertanyaannya. Sudah 3, Bu Pendeta Titin, boleh dijawab. Silahkan. Ya, baik. Ini pertanyaan sekaligus juga sebenarnya sharing pengalaman kehidupan ya. Mungkin juga Ibu Bapak, saudara-saudara, warga jemaat wilayah 1, ada yang merasa mirip-mirip kok, mirip-mirip ya. Ternyata nggak cuma Bu Sinta Uli nih yang nonton film Korea gitu, yang bahkan sampai berpikir, wah mungkin akan ada bentuk zombie dalam bentuk lain gitu ya. Nah, pertanyaannya menarik-menarik. Terima kasih Bu Wati dan juga Bu Wati, Bu Sinta dan juga Pak Yanto. Nah, yang kita bisa lihat bersama-sama ada yang disebut dengan coping. Saya ingin mengutip yang disampaikan oleh Mayo Clinic Health System. Beberapa di antaranya, ketika kita berhadapan dengan cemas, bahkan ketika kecemasan itu berulang, atau bahkan sampai menjadi gangguan, hal-halnya sebenarnya sederhana. Sebenarnya ini yang rutin kita lakukan dalam keseharian kehidupan kita. Contoh, olahraga. Nggak susah kan ya, Ibu Bapak, olahraga. Nggak kita mengupayakan tubuh kita ini bisa berolahraga, ada olah tubuh. Karena dari sana, ketika kita rutin, maka akan membangkitkan mood kita. Moodnya jadi positif, moodnya jadi enak dan bahkan lebih berenergi. Nah, itu satu. Kemudian disebutkan lagi, ini mungkin sensitif bagi warga jemaat yang merokok. Ini mungkin sangat sensitif, mungkin wah ini berat banget buat pendeta. Jadi berhentilah merokok. Ya, stop merokok. Nah, kalau yang mesem-mesem, aduh langsung, waduh ini susah banget. Ini copingnya, Ibu Bapak. Ini bukan kata pendeta Titin ya. Pagi hari ini sudah jadi ibu dokter. Ya, berhenti untuk merokok, ya, berhenti merokok. Atau bahkan berhenti untuk meminum minuman yang mengandung kafein. Ya, atau apapun itu, karena itu bisa menambah buruk buat kita yang mengalami kecemasan bahkan tingkat yang lebih. Lalu hal yang sederhana, ya tadi olahraga, kemudian stop untuk merokok. Hal yang sederhana adalah tidur. Tidur itu jadikan prioritas. Nah, sejauh mana kita mengartikan tidur, Ibu Bapak? Kerap kita bilang, nanti aja lah, ini mata masih kuat kok. Nanti aja lah nih lagi nanggung nih nonton drama Korea atau misalnya drama dari Tiongkok atau apapun itu, masih nanggung nih, apalagi ini udah mau habis nih serinya dan seterusnya. Padahal tidur itu merupakan kebutuhan yang harusnya dijadikan skala prioritas. Ya, dengan tidur kita merilekskan tubuh kita. Ya, sederhana, ya. Jadi sangat sederhana copingnya. Kemudian hal yang berikutnya adalah makan makanan sehat. Nah, ini juga
Ini juga sebenarnya sangat sederhana, simpel sekali. Ya, simpel sekali ketika kita tahu hal-hal apa makanan-makanan kalau ibu bapak yang kerja di rumah sakit tahulah makanan apa yang sehat gitu ya. Nah, makanan yang sehat sehingga itu bisa mengurangi ya reduce gangguan kecemasan itu. Itu beberapa coping sederhananya Bu Wati. Ya mungkin kita bisa juga pelajari. Nah, hal yang berikutnya ini yang tidak mudah. Ada yang disebut dengan jurnal, ya jurnal. Ini mirip-mirip dengan kalau dulu waktu SD atau SMP, saya nggak tahu kalau zaman sekarang ini masih ada nulis diary atau buku harian. Bagi kita yang suka menulis, maka buatlah jurnal, pengalaman keseharian kehidupan kita, termasuk mencurahkan apa ya, dengan jujur kita bicara terhadap diri sendiri, tapi kita tuangkan dalam bentuk tulisan, ya. Sehingga ketika kita lihat, kita baca, mungkin jurnal sebulan atau bahkan 5,5 tahun yang lalu, ketika kita baca di bulan Juli tahun 2022, oh iya, saya ternyata sudah melampaui peristiwa sulit ini ya. Maka menjadi refleksi yang berharga, pengalaman-pengalaman kehidupan itu. Ya ini bagi kita yang biasa untuk menulis, kita bisa tuangkan itu disebutnya jurnal, Ibu Bapak. Ya. Dan hal yang berikutnya adalah jujur terhadap kecemasan itu, bahwa saya cemas dan jangan merasa kita sendiri saja. Di bagian slide yang terakhir itu disebutkan ada butuh dukungan atau bahkan support. Maka berceritalah dengan orang-orang terdekat kita, dengan orang-orang yang kita percaya, saya cemas. Apa yang kamu cemaskan? Maka di situ lahir komunikasi. Apa yang kamu cemaskan? Cerita saja sehingga itu bisa mengurangi rasa cemas kita. Nah, ada beberapa hal lain, tapi setidaknya ini yang bisa saya bagikan, Ibu Wati. Jadi kita bisa mengidentifikasi, saya cemas kenapa nih? Saya cemas kenapa? Kita bisa identifikasi, ketika kita tahu, kita akan berupaya untuk mengenali dan mengupayakan, bahkan berhadapan dengan rasa cemas itu. Bukan lari dari rasa cemas. Enak memang, udahlah, saya nggak apa-apa kok, kita merasa nggak apa-apa, gitu ya. Saya merasa nggak apa-apa, tapi justru dalam diri kita ada apa-apanya. Karena saya cemas, keringat saya sampai seperti bulir-bulir jagung dan seterusnya. Gitu ya. Maka hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan. Makan makanan yang sehat. Kalau kita merasa lelah, kita capek, take a break, istirahat, kemudian olah tubuh, ya olahraga. Jikalau kita yang punya kebiasaan menulis, maka kita tuangkan rasa kita, pengalaman kehidupan kita dalam sebuah jurnal. Dan yang berikutnya adalah stop untuk merokok atau bahkan minum atau makan yang mengandung kafein. Sekiranya itu bisa menolong Bu Wati dan kita semua untuk seperti itu, Bu Wati. Terima kasih Ibu Titi, terima kasih. Oke, ini kita ke Korea sebentar ya, Bu Sinta. Kebetulan ini saya belum nonton, ini zombie mungkin yang Ibu tonton The Influenza ya, judul filmnya ya. Nah, jadi memang kerap kali itu terekam dalam ingatan kita, memori kita, film-film yang apa ya, film Hollywood kah, dari Korea kah, atau bahkan negara-negara lainnya udah kayaknya canggih, bahkan seperti meramalkan, ya, seperti meramalkan akan kejadian-kejadian di masa-masa mendatang, dan ternyata ini kok bisa ngepas ya, ternyata kok bisa ada gitu ya. Tapi memang baik itu Korea, film-film Korea atau bahkan film-film Hollywood, mungkin sudah ada survei ya, mungkin sudah ada survei ya, yang namanya penyakit
Itu sebenarnya sudah ada. Kayak ibu bapak, saudara-saudara pernah mengikuti webinar tentang COVID-19 yang disebut dengan pandemi. Kalau kita bicara tentang pandemi itu ternyata sudah sekian tahun, ya sekian puluhan tahun, sekian ratusan tahun yang lampau itu sudah pernah terjadi. Black Death atau pandemi yang lainnya. Maka bisa terjadi karena survei itu, mungkin akan sama polanya. Dan di tahun-tahun depan memang kita tidak tahu akan kehidupan di masa yang akan datang, karena semuanya sifatnya rahasia. Tapi kita belajar untuk mengantisipasi. Belajar untuk mempersiapkan diri. Sama seperti pasang gas atau seterusnya. Saya pribadi, mungkin ibu bapak, saudara-saudara yang lain ketika meninggalkan rumah untuk sekian waktu lamanya, sekian hari lamanya kita tinggalin rumah nih. Hendak bepergian ke rumah saudara kah atau liburan ya, sekeluarga, kita pastikan semua kompor udah mati apa belum. Kemudian listrik colokannya udah dicabut atau belum. Itu kan antisipasi. Ya, antisipasi supaya jangan sampai ada konslet segala macam, kemudian air dan berbagai hal lainnya. Antisipasi. Ada baiknya itu, sangat baik justru. Supaya ketika kita meninggalkan rumah untuk sekian waktu lamanya, kita tahu, oh ya, saya nyaman di sepanjang perjalanan, nggak mikir, ya, tidak berpikir, nanti kenapa-napa. Karena kita sudah persiapkan jauh-jauh waktu. Tapi itu tadi, film-film yang ibu sebutkan tadi, itu menolong kita untuk berjaga-jaga, waspada, gitu ya, entah itu disebut dengan pagar tinggi, zombie dalam bentuk lainnya di dalam kehidupan zaman sekarang. Tapi itu buat saya, mungkin orang merasa ini Bu Sinta ada-ada aja gitu ya, sampai berpikir seperti yang terjadi di dalam film. Tapi ada orang-orang yang terpengaruh gitu ya, mendapat pengaruh dan berpikir, saya nanti bikin ini gitu ya, mungkin sudah diberi cara pandang juga oleh anggota keluarga Ibu Sinta. Tapi justru hal yang baik adalah kita menjadi lebih waspada, kita menjadi lebih mawas diri, Bu Sinta, gitu ya. Karena dari pengalaman film itu mengajarkan apa? Hal-hal baik, ya. Karena film atau drama atau bahkan dalam realita kehidupan kita yang buruk pun, keadaan yang menyesakkan sekalipun itu menjadi hal yang memberikan kita kemawasan diri bahwa sepenuhnya diri saya, hidup saya adalah misteri, rahasia ilahi. Nggak ada yang tahu kehidupan kita, sehat sakitnya kehidupan kita. Kita sudah mengelola tubuh kita dengan baik, kesehatan tubuh kita, makanan, kemudian sakit, itu mungkin menjadi pukulan yang luar biasa. Tapi ini menjadi penekanan bahwa inilah kita manusia yang lemah untuk bisa memahami segala sesuatu. Ya, hal di dalam kehidupan kita itu sangat luas. Kita ini kecil sekali. Ya, akal pikiran kita itu terbatas sekali untuk memahami, kita memaknai bahwa rancangan Tuhan itu besar dalam kehidupan kita, tapi akal pikiran kita itu nggak nyampe untuk bisa memahami rancangan Tuhan yang besar itu. Ya, saya memahaminya seperti itu, Bu Sinta, saya memaknai seperti itu. Jadi kita, ya dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita, ya justru kita belajar untuk antisipasi, mawas, makin mawas. Kalau kita udah pernah kejadian nih, kejadian yang buruk, antisipasi. Jangan sampai terulang lagi ya. Nah, kita ini jadi belajar belajar terhadap kekurangan kita, belajar mengatasi cemas itu sendiri. Mungkin seperti itu Bu Sinta, semoga pas dengan yang Ibu tanyakan. Ya, jadi memang lebih waspada nggak masalah. Nggak masalah. Nah, lalu sebenarnya Pak Yanto sudah ini ya, sudah menyampaikan coping, ya sudah menyampaikan coping dan sudah tahu nih
cara untuk mengatasinya saat terlalu capek, maka akan ngeblank. Nah, ini kan pengalaman Pak Yanto sendiri yang akhirnya merefleksikan, oh ya, tubuh kita ini unik, Ibu Bapak. Ketika apa ya? Ketika misalnya haci bersin. Ini kenapa nih? Saya berarti kurang membersihkan, apalagi kalau kita alergi debu. Ya, alergi debu, oh ini berarti rumah mesti terus-menerus dibersihkan. Kemudian kantuk. Ketika kita menguap, maka ketika reaksi tubuh kita yang menguap, maka apa yang mesti dilakukan? Istirahat. Tidak memaksakan atau bahkan mempush diri kita untuk keras terhadap diri sendiri. Istirahat. Gitu. Jadi sebenarnya tubuh kita itu unik. Kalau Pak Yanto sebenarnya sudah menyampaikan, ya saat capek, saat saya terlalu misalnya capek, oh ternyata ngeblank. Nah ini sebenarnya tubuh itu sudah mengirimkan tanda-tanda atau bahkan sinyal. Ayo istirahat, kamu udah ngantuk nih. Kamu udah ngantuk, merem aja. Orang menyebutnya dengan tidur yang berkualitas, walaupun itu tidur yang sangat singkat. Mungkin kita hanya pejamkan mata, sebentar, oke, kita rasa enak, sehingga rasa lelah di dalam tubuh kita ini berkurang sedikit demi sedikit. Nah, maka ketika Pak Yanto menanyakan, apakah saya cuek dengan sakit? Sebenarnya Bapak nggak cuek. Kalau cuek kan Bapak nggak akan konsultasi ke psikiater. Kalau Bapak cuek nggak akan mau berobat, ya. Tapi Bapak justru, Pak Yanto justru tidak mengabaikan ini, ya. Ada kita menyebutnya dengan aware, sadar nih. Kondisi Pak Yanto ditambah dengan usia makin bertambah, justru menambah aware. Oh iya, kalau saya terlalu capek, maka saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maka stop dari berpikir yang terlalu keras, bertindak yang terlalu banyak, stop. Nah, di situ sudah sinyal sebenarnya. Kalau saya katakan, saya menyebutnya Bapak nggak cuek terhadap itu, tapi mau menyebut bahwa ya life must go on. Peristiwa di masa lalu yang kecelakaan itu memang sudah terjadi. Kita nggak bisa balikin atau nggak, supaya nggak kejadian, nggak, kita tidak bisa memutar waktu itu. Tidak kejadian apa-apa kan tidak seperti itu. Kejadian di masa lampau menjadi pembelajaran berharga, makin peduli terhadap diri sendiri, kesehatan terhadap diri, dan bahkan juga aware dengan situasi sekitar, sadar dengan situasi kondisi sekitar. Saya memahaminya seperti itu Pak Yanto. Menurut saya Bapak nggak cuek, Bapak sudah melakukan sebagaimana yang sudah Bapak bisa lakukan. Sayang terhadap tubuh, datang ke psikiater itu saya sangat apresiasi. Artinya Bapak membutuhkan support dari memang tenaga profesional dan memang ditopang sedemikian rupa, kemudian dengan berobat yang memang rutin dan Bapak tidak tinggalkan sama sekali. Menurut saya itu sudah langkah yang antisipatif dalam hidup dan diri Bapak. Seperti itu Pak Yanto. Iya, makasih Bu. Makasih sharing pengalamannya juga Pak. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Titin untuk jawabannya, dan Bapak Ibu yang juga sudah bertanya boleh berbagi sharing pengalamannya. Karena keterbatasan waktu ya, udah jam 11.45, kita cukupkan untuk materi dan tanya jawabnya. Sekali lagi terima kasih Ibu Pendeta Titin, kita semua jadi banyak belajar tentang apa itu takut, apa itu cemas, kemudian ternyata perlu manajemen stres, dan kita juga dikasih tips-tips untuk menghadapi kecemasan itu. Terima kasih Bu Pendeta Titin untuk materinya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke pujian. Boleh di-share screen? Iya, terima kasih. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pujian Lingkupiku.
Ibu Uli dan Saudara Samuel, dipersilakan. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasamu di saat badan bergerak. Ku akan terbang bersama Bapa Kerajaan semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku akan terbang bersama. Ku akan terbang bersama Bapa Kerajaan semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Baik, terima kasih Ibu Uli dan Samuel. Nah, berikutnya kita akan masuk ke door prize. Dalam setiap acara biasanya ini yang ditunggu-tunggu ya, termasuk saya juga. Tapi sebelum pembagian door prize, saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang belum mendaftar di link pendaftarannya via Google Form, karena nanti pengundiannya dari nama-nama yang sudah terdaftar dari Google Form. Jadi mohon dipastikan lagi sudah mendaftar. Terima kasih. Dan sebelum kita lakukan pengundian door prize, kita akan foto bersama dulu, mumpung masih lengkap ya semuanya. Mohon untuk menyalakan kameranya, open kameranya, kita akan foto bersama. Untuk dokumentasi juga. Sudah semua? Oh, belum, masih ada beberapa. Semi nggak mau foto nih, Semi nggak mau foto. Belum main mandi ya, Sam ya? Udah ngasih lihat. Udah kelihatan tuh kantongnya. Ayo Oh foto. iya, udah. Nah, belum kelihatan Kak Semi. Udah kelihatan. Cukup ya. Coba saya juga akan screenshot juga. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Turnuhun. Semuanya. Bude Christine, terima kasih semuanya. Belum selesai ya? Mau undi dulu, Belum selesai. Door prize Ya. Door prize-nya boleh ditampilin lagi, Bu Risbeti tadi screen-nya. Door prize kali ini bekerja sama dengan anggota PEJ Sabilulungan Immanuel Karawang ya. Jadi ini saya bacakan dulu, ada 7 door prize. Yang pertama, 1 paket produk dari UD Linggom seharga 100.000. Kemudian ada 1 paket produk dari Tayosi Store
seharga 100.000 juga. Satu paket produk dari toko Lemonsi seharga 100.000. Kemudian ada paket produk dari toko Oma Anice seharga 100.000, dan ada satu paket produk juga dari toko Novi hashtag pasta Baruna seharga 100.000, dan juga 2 paket pulsa masing-masing 50.000. Pengundiannya lewat spin ya, diundi akan dipandu oleh Bapak Alan. Bapak Alan, apakah sudah siap? Oke, siap. Oke, silakan Bapak Alan diambil alih. Bentar. Ada yang tambah. Bu Uli udah saya masukin. Bentar. Oke, sebentar dulu ya. Ini saya tes dulu. Iya, terima kasih Pak Alan. Belum ya? Belum. belum ya? Berarti belum. Perasaan sama saya udah dipanggil Pak Alan. Absen saya Belum, Bu. bikin Belum, dong Bu. absennya. Tenang, Saya Bu. nggak bisa bikin absen. Mbak Wati kayaknya Belum, pede belum. banget ya. Perasaan Yang sudah dapat nggak bisa dapat lagi ya, nanti otomatis namanya akan dikeluarkan. Mudah. Ya, Terima saya mohon kasih, Pak. konfirmasi. Belum juga. Belum. Saya mohon konfirmasi sudah muncul. Untuk saya sedang share screen. Oke, ya. Sudah, Pak, sudah. Jadi tadi ini saya coba, nama saya malah yang muncul duluan. Jadi saya clear dulu ya. Oke, Nama jadi saya nggak masuk ya? siapa silakan? Ini tadi dari yang link dan dari yang masuk di apa? Dari Baru Setiono udah masuk ya Pak ya? Baru Setiono. sudah masuk. Rosalina udah masuk belum? Soalnya nggak bisa ngisi absennya. Bu Ros juga sudah. Jadi saya Ya, tadi boleh. Bu Yowati Borustiono sudah masuk. Nah, mantap. Jadi Bu Ros juga udah. Kita mulai yang pertama. Mudah-mudahan dapat. Nah, ini jadi silakan. Bu Tanti. Ini hokinya berarti ya. Ini bukan disengaja ya. Jadi Enggak sih, Pak Alan, kalau aku Ya. boleh di skip deh, boleh di skip, boleh yang buat di yang lain. skip ya. Oke. Nanti. Jadi ini saya tetap remove. Panitia, Bu Tanti. saya panitia itu. Iya, siap. Oke. Ini kalau dilihat tadi hadiah yang pertama apa? Boleh bantu dilihat Pak Agil? Tong dulu, Kak. Hadiah yang pertama Ada nggak satu paket penting. produk dari UD Linggom. Oke, ini ya. Saya spin lagi ya. Siap. Nah, ini dari yang udah tulis. Silakan. Ibu, adik, atau siapa ini? Amy Angelica. Itu anak Silakan. saya, Pak. Selamat Oh, sore, selamat. Silakan. Makasih. Ada kok anaknya hadir tadi. Siap. Dengar. Nanti Bu Siapa? nanti Pak Bu Alan? Eva minta tolong dicatat. Di Oh, sini sih tetap iya, siapa ada Pak Alan? muncul, Siapa? tapi nanti bantu backup. Amy, Bu. Amy Angelica. Oh, Amy. Oke, baik, Iya. baik. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih semua. Yang kedua. Yang siapa Pak Agil hadiahnya? Pak Agil boleh disebut yang kedua sekarang hadiahnya. Oke, yang kedua, maaf tadi masih di mute. Yang kedua dari Tayosi Store. Oke, Harga silakan 100.000 langsung saya juga. spin. Kayaknya saya nih yang keluar. Yang ketiga mah. Bu Nunung. Bu Nunung, Pak Nunung. Pak Nunung. Bu Nunung. Pak Pak Nunung. Sore, selamat. Selamat. Pak. Selamat. Ya, nggak jadi saya ya. Oke. Belum. Yang kedua. Masih ada. Ini yang jawab Ya. Bu Caturini. Hadiah yang ketiga, Pak Agil.
Hadiah ketiga, 1 paket produk dari toko Lemon Sih. Oke, langsung saya spin. Masih ada ya? Oh, Saya Bu Ana. kayaknya. Iya. Benar. Ibu. Buatannya mantep, Bu. Buatannya keren, Bu. Mantap. Buatan ya. Doanya sedekahnya produktif lah. Luar biasa. Sama. Palan, punten, Ini. Palan, punten. Luar biasa. Ya. Pak Nunung emang bergabung ya? Luar biasa ini. Tadi ada Ada pakai usernya Catori ini saya. Ada Oh, Bu Sabi Ya, Yang ada istri. Bu Catur ini. ada. Ngirit kuota. Bu Ana, Oke. Kita lanjut. Bu Ana doanya sedekat nafas ya, Bu. Panggil hadiah keempat. Hadiah keempat. Oke, dari paket produk dari toko Oma Anice. Oke, langsung saya spin. Pak Alan menang dikembalikan nggak ya kalau Pak Alan menang? Kembaliin, Bu. Kalau Pak Alan, Bu. Kembalikan. Bu Hati. Nah, Bu Andayani. Hanya pas. Selamat Bu Andayani. Terima kasih. Ada ya. Oke, hadiah keempat silakan Bu Andayani. Selamat. Ya. Selamat. Hadiah yang kelima, apa Pak Gil? Hadiah kelima, 1 paket produk dari toko Novi. Oke, Set saya spin langsung. pasta Baruna. Bu Hati kayaknya nih. Anak Amin. anjing lah Bu Nuti, anak anjing. Selamat udah disiapin itu. Ya. Siapa itu? Baru Oh, Ciki. Ciki. Amin. Istri Selamat Pak Pak Agil ya. Agil. Ya, istrinya MC. Istri Pak Agil. Oh iya, Benar, benar. Ciki. Ini. Nanti jarian ya. Nanti jarian. jarian ya, Pak. Oke, mantap. Oke, silakan hadiah yang Terima kasih. hadiah yang Saya ke-6 mau ya. hadiah yang tadi. Anjing tuh. Novi. Berikutnya paket pulsa. Paket Bagi pulsa. Ya, Ini paket pulsa yang pertama ya. ya ada 2. Ibu Uli. Mau gogok, Bu. Aduh, mau itu loh. Aduh. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya. Yuk. Selamat Bu Rini. Ya. Dan yang terakhir, masih paket pulsa ya Pak Gil ya? Ya, paket pulsa 50.000 untuk terakhir. Siapa? Nah, ini Pak Gil. Pak Gil? Mas Agil sendiri. Jangan. Oke. Jangan. Skip Dia aja, dapat 2, Balan. dia dapat 2. Di skip. Ya. Skip. Heeh. Wah, suami istri rezekinya bagus bener ya. Ketularan Bu Ana. Rezeki. Ibu Bu Evi. Bu Evi. Selamat Bu Evi. Evi-nya masih ada nggak nih? Nggak tahu tuh Bu Evi-nya masih ada nggak? Bu Evi? Iya, ada nggak? Ada Jadi suaranya. Oh, Oh, ada hadir. hadir. Oh, hadir. Siap. Kalau Udah mau ada dilempar lagi, dilempar Udah lagi. mau dilempar Berarti lagi. absen. Oke, Perasaan berarti Ada semua ya. sudah cukup ya? Iya, sudah. Oke, terima Sudah, kasih Pak. buat semuanya yang belum Terima kasih, Pak. ini. Hadiahnya udah nyala, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nanti Hadiahnya. dia Terima kasih Selamat. Pak Alan. Selamat Ya, juga untuk yang terima sudah kasih. dapat Lanjut Pak Gil, silakan. Terima kasih. yang belum dapat door prize nanti dicoba lagi ya di acara Wah, tetap berikutnya. semangat, Pak. Alam jomblo tuh dicoba di Terima kasih banyak. Iya, terima kasih ya. Nanti ya. Terima kasih banyak. Semuanya. Kita akan tutup dengan doa dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, tutup ya. Ya, kita belum doa penutup. Ya. Untuk doa penutup akan dipimpin oleh Bu Tanti.
waktu baik. dan tempat dipersilakan. Ya, baik, baik. Mari kita masuk dalam doa untuk menutup acara hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadiratmu ya Bapak. Terima kasih untuk acara webinar hari ini tentang membebaskan diri dari kecemasan. Biarlah apa yang kami dapatkan dari apa yang disampaikan Ibu Pendeta Titin dan juga kesaksian dari Dr. Erik, juga Ibu Novi, menjadi kekuatan bagi kami ya Allah dalam menghadapi kecemasan yang pasti semua orang juga akan menghadapi. Kami percaya bahwa Yesus itu ada, kami percaya Yesus itu ada dalam hati kami yang akan menguatkan kami dari segala persoalan yang akan kami hadapi. Terima kasih untuk kesaksian yang benar-benar menguatkan kami dan percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri acara hari ini dan biarlah nama-Mu yang akan selalu kami muliakan. Terima kasih Yesus, hanya dalam tangan kasih-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Amin. Makasih Bu Terima Titin. kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pamit ya. Mas Agi, Berdebat. Terima kasih, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Siap, siap. Salam, salam. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Novi. Dr. Erik. Terima kasih Bu Detana. Berbagi. Dari Bu Novi dapat anjing.